Alat-alat yang digunakan: tabung reaksi, gelas kimia, plat tetes, lumpang porselin atau krus, botol semprot, bunsen, kaki tiga dan kasa asbes, pemantik dan spatula. Sedangkan untuk range-nya, Lugol, Benedict, Buret. Untuk bahan-bahan lainnya, pisang, tempe, tepung, dan margarin. Langkah pertama, kita panaskan air di dalam beker gelas untuk uji glukosa atau gula pereduksi. Lalu, kita memberi label pada setiap alat uji yang akan kita gunakan agar sampel yang akan kita uji tidak tertukar. Untuk plat tetes, akan kita gunakan dua uji, yaitu uji protein dan uji karbohidrat pati atau amilum. Kita beri label sesuai dengan makanan yang akan kita uji. Kemudian kita tempelkan pada plat tetes dan juga pada tabung reaksi untuk uji glukosa. Begitu juga dengan tabung yang berisi range, yaitu Lugol, Buret, dan Benedict. Langkah selanjutnya adalah kita membuat ekstrak dari sampel makanan yang akan kita uji. Pertama, kita akan membuat ekstrak dari pisang dengan menghaluskan sampel menggunakan lumpang dan alu dan menambahkan sedikit air. Setelah didapatkan ekstrak, langkah selanjutnya adalah tempatkan ekstrak di dalam plat tetes masing-masing 2 spatula untuk uji protein dan uji karbohidrat. Untuk uji glukosa, ekstrak ditempatkan pada tabung reaksi kira-kira 2 ml. Untuk uji lemak, kita teteskan ekstrak pada kertas buram. Selanjutnya, kita buat ekstrak pada sampel yang kedua, yaitu tempe. Langkah kerja membuat ekstraknya pun sama, yaitu dihaluskan menggunakan lumpang dan memberi sedikit air. Setelah itu, kita tempatkan masing-masing 2-3 spatula ekstrak ke dalam plat tetes untuk uji protein dan karbohidrat. Dan tempatkan juga 2 ml ke dalam tabung reaksi untuk uji gula pereduksi atau glukosa. Untuk uji lemak, kita teteskan pada kertas buram. Selanjutnya, kita akan membuat ekstrak dari tepung atau larutan tepung. Langkah kerjanya adalah masukkan sedikit tepung pada lumpang, kemudian beri sedikit air dan dihaluskan. Kemudian, ekstrak tepung ditempatkan pada plat tetes untuk uji protein dan uji karbohidrat, dan tempatkan pada tabung reaksi untuk uji gula pereduksi atau glukosa. Kemudian, teteskan juga pada kertas buram untuk uji kualitatif lemak. Kemudian, untuk sampel margarin, masukkan sampel margarin ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita panaskan di atas api bunsen. Sampel margarin yang sudah mencair kita tempatkan ke dalam plat tetes untuk uji protein dan uji karbohidrat pati. Dan sisa margarin pada tabung reaksi kita gunakan untuk uji gula pereduksi. Kemudian oleskan juga sampel margarin pada kertas buram untuk uji kualitatif lemak. Karena semua ekstrak sampel yang akan kita uji kualitatifnya sudah kita oleskan pada kertas buram, maka langkah selanjutnya adalah kertas buram dikeringkan, bisa dijemur atau diangin-anginkan. Nah teman-teman, untuk ekstrak sampel yang berada pada tabung reaksi yang akan kita uji gula pereduksi atau glukosanya, langkah kerjanya adalah kita teteskan kurang lebih 10 tetes reagen Benedict. Lalu setelah itu kita homogenkan. Caranya adalah dengan ditepuk-tepukkan pada telapak tangan. Ini adalah warna larutan ekstrak yang telah ditambahkan reagen Benedict dan dihomogenkan.
dapat dilihat bahwa warna 3 larutan sampel yaitu tepung, tempe, dan pisang berwarna biru, sedangkan pada sampel margarin reagen tidak menyatu dengan sampel margarin. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah sampel yang sudah diberi reagen dipanaskan di atas pemanas air. Kemudian kita amati warna setelah dipanaskan. Sambil menunggu pemanasan pada uji gula pereduksi, kita akan menguji protein dan karbohidrat pati pada sampel. Pengamatan yang akan dilakukan adalah untuk uji protein, jika ditetesi dengan larutan biuret terjadi perubahan warna menjadi ungu, maka sampel positif mengandung protein. Dan untuk uji karbohidrat pati, setelah sampel ditetesi dengan larutan lugol terjadi perubahan warna menjadi ungu kehitaman, maka sampel positif mengandung karbohidrat pati. Pertama, kita akan menguji protein pada keempat sampel. Kita tetesi sampel dengan 3-4 tetes larutan biuret. Selanjutnya untuk uji karbohidrat pati, kita tetesi dengan reagen lugol. Ini adalah hasil pengujian dari uji kualitatif protein dan karbohidrat pati yang kita lakukan. Pada uji protein di baris pertama, terlihat bahwa sampel tempe mengalami perubahan menjadi warna ungu setelah ditetesi dengan reagen biuret, sedangkan sampel lainnya negatif protein. Warna ungu dihasilkan dari reaksi CO2+ dan peptida. Kemudian pada baris kedua dapat terlihat bahwa sampel terigu dan sampel pisang menunjukkan hasil positif terhadap karbohidrat pati yang ditunjukkan dengan adanya perubahan warna menjadi ungu kehitaman. Hal ini terjadi karena reaksi antara yodium pada lugol dan amilum pada sampel. Ini adalah proses pemanasan dari sampel yang akan diuji gula pereduksi. Di sini dapat diamati perubahan warna sampel selama proses pemanasan. Setelah proses pemanasan dapat dilihat pada sampel margarin tidak berubah warna. Pada tepung dan tempe terjadi perubahan warna dari biru menjadi hijau, dan pada sampel pisang terjadi perubahan warna dari biru menjadi kuning. Maka sampel pisanglah yang mengandung gula pereduksi karena terjadi perubahan warna menjadi kuning. Hal ini terjadi karena reaksi antara monosakarida dengan ion tembaga pada reagen Benedict. Ini adalah hasil dari uji kualitatif lemak. Dapat terlihat bahwa sampel yang meninggalkan jejak transparan setelah kering adalah sampel margarin, sementara yang lainnya tidak. Maka yang mengandung lemak adalah margarin.